Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran akuntansi. Dan oleh karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka belajar akuntansi semester 2 ini masih belajar jarak jauh atau belajar secara online. Pada kesempatan kali ini, pada semester 2 ini, kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan dagang. Setelah sebelumnya pada semester 1 kita sudah belajar akuntansi perusahaan jasa. Pada dasarnya, apabila kalian sudah memahami belajar akuntansi jasa kemarin, maka sesungguhnya tidak begitu rumit lagi untuk belajar akuntansi perusahaan dagang kali ini. Perbedaannya tidak begitu banyak, hanya ada tambahan-tambahan akun yang baru yang ada dalam perusahaan dagang dan adanya tambahan dalam perhitungan laba rugi, yaitu adanya harga pokok penjualan. Nah, setelah kita belajar akuntansi jasa kemarin, maka selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia usaha itu dikenal berbagai macam perusahaan. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan industri atau manufaktur. Nah, dalam perusahaan dagang juga terbagi-bagi lagi, ada perusahaan grosir, pengecer, agen, pedagang kecil, dan pedagang eceran. Intinya adalah bahwa apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan perusahaan dagang itu? Benar. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan dan kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang itu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Barang dagangan atau merchandise inventory adalah barang yang dibeli perusahaan, kemudian dijual kembali, dan barang itu tidak berubah bentuknya. Jika yang dibeli adalah kacang hijau, maka yang dijual juga harus kacang hijau. Jika yang dibeli adalah beras, maka yang dijual juga adalah beras. Tapi jika yang dibeli adalah kacang hijau, kemudian diolah sehingga berubah menjadi bubur kacang hijau, maka itu bukan tergolong lagi yang namanya usaha dagang, tapi sudah menjadi tergolong usaha industri pengolahan, karena barang diolah dan berubah menjadi bubur kacang hijau yang semulanya dibeli kacang hijau. Jelas ya, barang dagangan itu apa? Kemudian ciri-ciri perusahaan dagang antara lain, kegiatannya adalah melakukan pembelian dan penjualan barang dengan tidak merubah bentuk barangnya. Kemudian pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Kemudian terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Kemudian beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administratif umum. Beban operasionalnya terdiri dari atas beban penjualan dan beban administrasi umum, maksud saya. Dalam perusahaan dagang ada yang namanya syarat pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang pertama ada
syarat penyerahan barang antara penjual dan pembeli, yaitu FOB shipping point perangko gudang penjual. Artinya bahwa beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga syarat penyerahan barang dalam bentuk FOB shipping point ini akan menimbulkan yang namanya beban angkut pembelian. Artinya bahwa beban angkut itu timbul akibat dari pembelian barang dagangan yang ditanggung sendiri oleh pembeli. Itu FOB shipping point. Kemudian FOB destination point, perangko gudang pembeli. Artinya bahwa beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab penjual, atau istilah populernya saat ini adalah COD atau delivery order, samalah. Maksudnya adalah beban angkut barang dari penjual sampai ke tangan pembeli itu menjadi tanggung jawab penjual. Sehingga syarat FOB destination point ini akan menimbulkan beban angkut penjualan. Artinya bahwa beban angkut yang timbul akibat penjualan barang dagangan kepada pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Kemudian syarat pembelian dan penjualan barang dagangan yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang dapat dilakukan antara penjual dan pembeli antara lain yaitu pertama, pembayaran tunai atau kontan, artinya pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi, baik secara langsung dengan uang tunai maupun dengan cek atau giro billjet ataupun dibayar dengan secara online. Nah, itu tergolong pembayaran tunai atau pembayaran kontan atau dibayar cash. Kemudian N30. N itu maksudnya adalah singkatan dari neto. Artinya bahwa pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Itu N30. Kemudian NEOM, end of month. Artinya bahwa pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Kemudian N10 EOM, artinya bahwa pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Kemudian 210 N30, artinya bahwa bila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan diberikan potongan 2% atau akan mendapat potongan 2% dalam jangka waktu kreditnya atau dalam jangka waktu pembayarnya harus dilunasi 30 hari setelah barang dibeli. Kemudian akun-akun yang khusus dalam perusahaan dagang yang tidak kita temui dalam perusahaan jasa kemarin. Antara lain yaitu pertama, akun pembelian barang adalah akun yang digunakan untuk membeli barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. Jika pembeliannya kredit, maka akan menimbulkan utang dagang. Jika pembeliannya tunai akan menyebabkan kas berkurang atau kas keluar. Kemudian akun penjualan barang dagangan adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan, baik secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualannya dilakukan secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang bertambah. Tapi jika penjualannya dilakukan secara tunai, maka akan menyebabkan kas
bertambah. Kemudian akun retur pembelian dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena pembeli mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Itu disebut retur pembelian dan pengurangan harga. Barang dikembalikan, kita membeli barang, kita kembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena mungkin barang itu rusak atau tidak sesuai dengan pesanan kita. Itu disebut retur pembelian dan pengurangan harga. Kemudian akun retur penjualan dan pengurangan harga ini kebalikan dari akun retur pembelian dan pengurangan harga tadi. Adalah akun yang timbul karena penjual menerima pengembalian barang dari pembeli karena barang itu rusak atau tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Nah, itu namanya retur penjualan. Kebalikan dari retur pembelian. Kemudian 5, akun utang dagang adalah akun yang terjadi karena membeli barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembelian secara kredit, itu akan menimbulkan utang dagang. Akun piutang dagang ini kebalikan dari utang dagang tadi, adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan secara kredit dan juga atau menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Itu akan menyebabkan piutang bertambah dan sebaliknya juga piutang berkurang. 7. Akun potongan pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan yang diberikan oleh penjual. Kemudian akun potongan penjual ini kebalikan dari akun potongan pembelian, adalah akun yang digunakan oleh penjual untuk mencatat potongan yang diberikan kepada pembeli karena pembeli melunasi piutangnya dalam masa potongan yang kita berikan. Kemudian 9, akun beban angkut pembelian. Nah, tadi yang FOB shipping point dan FOB destination point tadi kan akan menyebabkan beban angkut pembelian. Adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan yang ditanggung oleh pembeli. Itu akan muncul yang namanya beban angkut pembelian. Sebaliknya, ada akun lagi beban angkut penjualan yang merupakan kebalikan dari beban angkut pembelian. Adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang ditanggung oleh penjual. Nah, itu 10 akun-akun khusus yang ada dalam perusahaan dagang. Kemudian pencatatan persediaan barang dagangan dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik itu atau metode periodik, physical inventory method, artinya bahwa pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagangan akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Itu metode fisik. Kemudian metode fisik ini umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif murah. Tetapi sering terjadi. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebit akun pembelian, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Nah, pada pelajaran-pelajaran nantinya kita akan menggunakan metode fisik ini. Kemudian metode perpetual atau terus-menerus. Metode perpetual ini artinya bahwa pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu. Sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagangan,
dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagangan. Metode perpetual ini digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif mahal dan transaksi penjualan atau pembelian tidak sering terjadi. Transaksi pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli atau harga perolehan, dan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Seperti itu metode perpetual, langsung dengan mengurangi atau menambah persediaan barang dagangan. Nah, berikut ini contoh pencatatan transaksi barang dagangan ke dalam jurnal menurut metode fisik. Seperti ini. Pembelian kas, pembelian atau dagang, nanti ini akan kita pelajari secara sendiri contohnya. Kemudian ada juga pencatatan transaksi barang dagangan dengan metode perpetual. Ini jika barang dibeli tadi, barang dagangan secara tunai, maka langsung persediaan bertambah, kas berkurang. Pembelian dagang secara kredit, persediaan barang dagangan bertambah, utang dagang berkurang. Berarti pembelian langsung dicatat ke dalam persediaan barang dagangan. Pengiriman berarti kas berkurang, persediaan berkurang. Pengiriman kembali berarti utang dagang dan persediaan bertambah. Berarti penjualan pembelian barang langsung dicatat ke dalam persediaan barang dagangan. Itu metode perpetual. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan lebih banyak belajar tentang metode fisik. Metode fisik. Pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal. Untuk perusahaan kecil, perdagangan kecil, pencatatan transaksinya biasanya dapat dicatat ke dalam jurnal umum saja, karena mungkin perdagangannya masih relatif kecil dan tidak terlalu banyak. Namun, apabila perusahaan besar dengan transaksi keuangan yang banyak dan sering terjadi, maka proses pencatatan tidak mungkin menggunakan jurnal biasa yang dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, perlu dibuatkan yang namanya jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus atau spesial jurnal yang biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, yaitu buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Khusus mencatat transaksi penerimaan uang tunai, baik secara transfer, cek, giro, atau online, itu termasuk jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal pengeluaran kas, yaitu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Nah, itu dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, pengeluaran uang. Jurnal pembelian, yaitu untuk mencatat transaksi pembelian barang, baik itu barang dagangan atau barang bukan barang dagangan yang dibeli secara kredit, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Saya ulangi, adalah jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan ataupun bukan barang dagangan yang dibeli secara kredit. 4. Jurnal penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Nah,
Saya ulangi, jurnal penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Apabila yang dijual bukan barang dagangan, dia tidak tergolong dalam jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, di samping keempat jurnal khusus tadi, ini jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, maka perusahaan juga harus tetap menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus yang tersedia. Misalnya, retur pembelian dan retur penjualan itu dicatat ke dalam jurnal umum. Karena dia tidak bisa digolongkan ke dalam 4 jurnal ini. Maka jurnal maksud saya retur pembelian dan retur penjualan itu dicatat ke dalam jurnal umum. Sampai di situ demikian dulu penjelasan awal tentang akuntansi perusahaan jasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.